Semangat pagi anak-anakku sekalian, salam bertemu kembali dalam pertemuan kita, yaitu tentang koperasi. Semoga kita masih tetap semangat ya, menunggu pandemi ini selesai, kita akan tatap muka. Nah, kalau minggu lalu kita sudah masuk pada jenis-jenis koperasi. Masih ada yang ingat? Jenis-jenis koperasi ada berapa dan apa saja? Nah, jenis koperasi itu ada 5. 1. Koperasi produksi, yaitu yang tujuannya melakukan kegiatan produksi dan hasilnya akan dijual di koperasi. Yang kedua, koperasi konsumsi. Koperasi yang menyediakan atau menjual barang kebutuhan sehari-hari anggota koperasi. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam atau kredit, yaitu koperasi yang menyediakan kredit dari simpanan masyarakat atau anggota. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan jasa seperti jasa angkutan. Yang kelima, koperasi serba usaha. Serba usaha berarti koperasi yang menyediakan beberapa kegunaan. Misalnya dia koperasi produksi, tapi di situ juga ada koperasi konsumsi. Berarti sekaligus ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh koperasi itu. Nah, sekarang kita mau melihat organisasi dan pengelolaan koperasi. Organisasi dan pengelolaan koperasi memiliki ciri khusus. Ciri khusus. Ciri khusus berarti koperasi itu lain dari badan usaha yang lain dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya. Perangkat organisasi koperasi itu merupakan alat bagi pengelola. Sekali lagi, perangkat organisasi koperasi merupakan alat bagi pengelola. Alat ya, alat berarti sesuatu yang digunakan bagi pengelola untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan koperasi itu ada alat yang dipakai. Ada alat yang dipakai. Apa itu? Nanti kita lihat di bawah. Yang pertama, tentang organisasi koperasi. Hasil pengorganisasian adalah terjadinya kerjasama antar individu, antar kelompok, atau antar bagian. Pengorganisasian, masih ingat itu organisasi? Atau pengorganisasian mengatur yang ada di dalam organisasi itu, membagi tugas dan tanggung jawab, mendelegasikan tugas. Jadi nampak kerjasama antara individu yang satu dengan yang lain, kelompok yang satu dengan yang lain, bagian yang satu dengan yang lain. Nah, struktur organisasi koperasi itu dapat dibentuk dari segi internal dan eksternalnya. Internal berarti di dalam koperasi itu, eksternal berarti di luar koperasi itu. Nah, yang pertama, struktur internal organisasi koperasi atau yang biasa disebut alat perlengkapan di koperasi itu, atau yang biasa juga disebut dengan perangkat organisasi koperasi. Jadi perangkat organisasi koperasi itu ada 3. Rapat anggota, pengurus, pengawas. Pengawas nanti sekaligus ada pengelola. Oleh rapat anggota, oleh pengurus, dipilihlah seorang manajer. Manajer ini adalah pelaksana harian di koperasi. Nah, jadi ada 3 ya, rapat anggota, pengurus, pengawas. RA, PGRS, PGWS. Cara mengingatnya, sekali lagi, rapat anggota, pengurus, pengawas. RA, PGRS, berarti pengurus ya, PGWS, pengawas. RA, rapat anggota, PGRS, pengurus, PGWS, pengawas. Supaya gampang mengingatnya. Di antara rapat anggota, pengurus dan pengelola terjalin hubungan perintah dan tanggung jawab. Sedangkan pengawas itu tugasnya hanya memiliki hubungan satu arah, yaitu bertanggung jawab terhadap rapat anggota tanpa memberikan perintah pada perangkat organisasi lainnya. Karena tugasnya hanya memeriksa apa yang sudah dikerjakan oleh pengurus. Kemudian nanti hasil pemeriksaannya itu dilaporkanlah kepada
rapat anggota. Untuk penjelasan perangkat organisasi yang 3 ini, rapat anggota, pengurus, pengawas, atau RA, PGRS, PGWS nanti akan dijelaskan lagi lebih luas. Ya anakku, itu tadi struktur internalnya yang ada di dalam koperasi. Sekarang struktur eksternal organisasi koperasi, berarti di luar koperasi. Jadi ada struktur eksternal di luar koperasi yang mendukung kehidupan dari koperasi tadi. Berhubungan dengan adanya penggabungan koperasi sejenis pada suatu wilayah tertentu. Penggabungan itu dibutuhkan untuk pembinaan, pelatihan, kemudahan mendapatkan modal, dan kebutuhan-kemudahan lainnya. Artinya beberapa koperasi bergabung membentuk menjadi satu, entah apapun namanya, yang penting supaya dalam koperasi itu ada kegiatan pembinaan, ada kegiatan pelatihan, ada kemudahan untuk mendapatkan modal, ada bentuk kemudahan-kemudahan yang lain. Kalau mereka membentuk satu kelompok. Nah, apa saja itu struktur eksternalnya atau terdiri dari apa saja? Ada koperasi induk, ada koperasi gabungan, ada koperasi pusat, ada koperasi primer. Induk, gabungan, pusat, primer. Induk, gabungan, pusat, primer. Koperasi induk, atau kita mulai dari bawah. Koperasi primer, ini paling kecil. Koperasi paling kecil dari antara yang 4 ini ya, inilah urutannya. Koperasi primer yang terdiri dari paling sedikit 20 orang. Jadi kalau ada orang berkumpul membentuk koperasi 20 orang saja, itu sudah bisa membentuk koperasi primer. Jadi koperasi primer itu mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan atau desa atau dalam lembaga pemerintah dan sekolah-sekolah. Kenapa? Keanggotaannya sedikit. Jadi Mi, kalau 19 orang bisa kamu membentuk koperasi primer? Tidak. 21 orang? Boleh. 100 orang? Boleh. Nah itu dia. Jadi ini koperasi yang paling kecil ya. Terdiri dari 20 orang paling sedikit. Nah, di atas koperasi primer barulah koperasi pusat. Itu yang terdiri dari paling sedikit 5 koperasi primer. 5 koperasi primer. Kalau tadi koperasi primer minimal 20, berarti 5 kali 20 berarti 100. Jadi kalau ada 100 orang itu sudah bisa disebut namanya koperasi pusat. Ini berkedudukan di ibu kota kabupaten, misalnya Pusat Koperasi Pegawai Negeri atau PKPN. Ingat ya, koperasi primer minimal 20, koperasi pusat 5 koperasi primer. Diingat. Makanya Mami jelaskan dari bawah ke atas supaya gampang mengingatnya. Kemudian koperasi gabungan. Gabungan dari paling sedikit 3 koperasi pusat. Tadi koperasi pusat 5 koperasi primer, 5 kali 20 100. Berarti kalau dia koperasi gabungan paling sedikit 3 koperasi pusat berarti 100 kali 3 berarti berapa? 300. Ini berkedudukan di ibu kota provinsi, misalnya Gabungan Pusat Koperasi Pegawai Negeri, gabungan GKPN. Oke, di atasnya lagi ada koperasi induk. Koperasi induk terdiri dari paling sedikit 3 gabungan koperasi atau koperasi gabungan. Jadi kalau gabungan koperasi tadi ada 300 orang jumlahnya, berarti koperasi induk itu 3 kali 300, berarti minimal 900, dia sudah bisa disebut koperasi induk. Ini berkedudukan di ibu kota negara atau induk koperasi pegawai negeri atau KPN. Bagaimana cara mengingatnya ini? Primer, pusat, gabungan, induk. Minimal 20, 5 koperasi primer, 3 koperasi pusat, 3 koperasi pusat, 3 koperasi gabungan. Hafalnya dari bawah enakku. Primer, pusat, gabungan, induk. Minimal 20, 5 koperasi primer, 3 koperasi pusat, 3 koperasi gabungan. Sekali lagi, primer, pusat, gabungan, induk. Minimal 20 orang, 533. 20, 533. Primer, pusat, gabungan, induk, 20, 533. Tinggal menghafalkan ke atas ya. Sekali lagi. Primer, pusat, gabungan, induk, 20, 5, 33. Jadi urutkan nanti dari primer mulai ya. Dari primer. Kalau di catatan ini, dari yang paling besar duluan. Tapi menghafalnya nanti supaya lebih gampang. Dari yang paling kecil. Primer, pusat, gabungan, induk, 20, 5, 33. 20, 5, 33. Jangan kau ambil
Nomor togel ya, nomor togel itu. Oke, itulah eksternal. Internal tadi 3, rapat anggota, pengurus, dan pengawas. RA, PGW, PGRS, PGWS. Sekarang eksternal, primer, pusat, gabungan, induk 2533. Oke, pengelolaan koperasi. Dalam mengelola koperasi perlu perangkat-perangkat organisasi. Itu yang tadi, rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Rapat anggota itu menetapkan garis-garis besar pola kebijakan yang harus dikerjakan pengurus. Jadi dalam kegiatan dalam rapat anggota itu, disitulah ditetapkan apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh pengurus. Nah, siapa rapat anggota itu? Rapat anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi. Jadi yang menentukan tugas pengurus itu adalah seluruh anggota koperasi yang hadir pada saat itu. Jadi boleh dikatakan yang memerintah pengurus itu adalah rapat anggota. Makanya tadi internal dari koperasi itu rapat anggota di atas, baru pengurus, baru pengawas. Pengurus bekerja atas dasar pola kebijakan yang ditetapkan rapat anggota dengan rambu-rambu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang dikerjakan pengurus adalah yang ditetapkan rapat anggota, tapi tidak boleh lewat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Minimal sekali dalam setahun pengurus mengajukan pertanggungjawaban pada rapat anggota. Namanya rapat anggota tahunan. Bisa diingat, rapat anggota tahunan. Sementara itu, pengawas bertugas mengawasi kinerja pengurus dan melaporkan hasilnya secara tertulis pada rapat anggota. Jadi begini dia, rapat anggota, pengurus, pengawas. Tugas dari pengurus datang dari rapat anggota. Hasil tugas pengurus diawasi oleh pengawas. Hasil pengawasan dari pengawas akan dilaporkan kembali ke atas. Siapa tadi di atas? Rapat anggota. Itu dia. Ini kita mulai membahas tentang rapat anggota. Rapat anggota atau sering disingkat dengan RA adalah merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan tertinggi. Makanya dia posisinya di nomor 1. Bukan pengurus atau bukan pengawas atau bahkan bukan manajer yang paling tinggi. Tapi siapa? Rapat anggota. Siapa rapat anggota itu? Ya anggota-anggota. Jadi anggota-anggota itu yang merupakan yang paling hebat dari antara koperasi itu. Mengapa dikatakan dia merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi? Alasannya ini. Karena segala sesuatu yang perlu untuk kehidupan koperasi diputuskan lewat rapat anggota. Tidak ada satupun yang boleh melenceng dari yang sudah ditetapkan oleh rapat anggota. Baik itu yang mau dikerjakan oleh pengurus ataupun yang dikerjakan oleh pengawas. Jadi sebenarnya apa sih tugas rapat anggota? Ini guru besar Anda semua ya. Apa sih tugas rapat anggota? Yang pertama, menetapkan anggaran dasar. Tahu kan anggaran dasar? Iya, itu yang utama ditetapkan. Yang penting-penting. Yang kedua, menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, di bidang manajemen, dan di bidang usaha koperasi. Misalnya, dalam koperasi itu, apalah yang mau diusahakan? Apakah bentuknya usaha koperasi produksi atau koperasi simpan pinjam? Itu diputuskan lewat rapat anggota. Yang ketiga, dalam rapat anggota juga ditetapkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas. Jadi bukan pengurus mencalonkan atau mengangkat diri sendiri atau pengawas, tidak. Siapa yang akan dijadikan jadi pengurus dan pengawas itu ditetapkan lewat rapat anggota. Yang ketiga, menetapkan rencana kerja. Apa-apa saja yang mau dilakukan, apakah ada pelatihan tahun ini, apakah ada kunjungan ke koperasi yang lain. Nah, itu kan rencana kerja. Kemudian rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, RAPBK, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Selain itu juga pengesahan laporan keuangan. Kalau sudah dilaporkan pengurus dan pengawas, maka itu akan disahkan lewat rapat anggota. Jadi kalau rapat anggota menerima, kalau rapat anggota tidak menerima, berarti laporan tadi akan diulang kembali, dibuat lagi yang baru. Kemudian menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya, ya, hasil tugas pengurus tadi. Kemudian menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha ini bentuknya dividen. Kalau di bank
namanya bunga, tapi kalau di koperasi namanya sisa hasil usaha atau nama lainnya dividen. Kemudian rapat anggota juga menetapkan penggabungan. Ada beberapa koperasi yang mau digabung, ditetapkan lewat rapat anggota. Peleburan, ada beberapa koperasi mau dilebur, mau dihancurkan, dibubarkan. Pembagian koperasi, misalnya ada satu koperasi yang cukup besar, mungkin akan dibagi dua sesuai dengan daerah kerjanya, terserah. Atau bahkan koperasi itu mau dibubarkan karena nampaknya tidak bisa lagi bertahan untuk mensejahterakan anggota, maka boleh dibubarkan. Jadi itu lewat rapat anggota. Tidak boleh pengurus atau pengawas yang membubarkan sendiri koperasi itu. Ngerti kan aku? Itulah posisi rapat anggota berada di atas, atau yang disebut dengan merupakan kekuasaan tertinggi. Kalau di rumah kita, siapa yang memegang kekuasaan tertinggi biasanya? Siapa biasanya? Bapak. Maka seringkali apa-apa sedikit tanya bapak, atau seringkali bapak itu justru diktator dalam melaksanakan tugasnya. Oke. Sekarang kita lihat tata cara pengambilan keputusan. Kan keputusannya dilakukan pada rapat anggota. Bagaimana cara pengambilan keputusannya? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi dimusyawarahkan pada rapat anggota itu untuk mencapai beberapa mufakat. Hal-hal yang penting untuk koperasi itu. Jadi tidak diputuskan sendiri oleh pengurus atau pengawas, tapi semua anggota berhak mengajukan ide-idenya atau pendapat-pendapatnya, baru nanti diambillah yang merupakan keputusan bersama. Yang kedua, apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Susah memutuskan dengan musyawarah, karena mungkin di sana sini berbeda pendapatnya sehingga susah diputuskan. Nah sekarang, apakah ini kita setuju? Setuju. Nah coba yang setuju tunjuk tangan. Nah itu. Jadi kalau 2/3 setuju berarti keputusan yang diambil tadi itu diterima. Begitu maksudnya suara terbanyak. Yang ketiga, dalam pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak 1 suara. Jadi nggak boleh tunjuk tangan, misalnya 2 tangannya ya, nggak boleh. Siapa yang setuju? Ya udah tunjuk 1, tunjuk jari, bukan tunjuk tangan, tunjuk jari. Jadi nggak boleh dia 2 kali. Nanti siapa yang setuju ini? Saya. Satu lagi. Siapa yang setuju yang ini? Saya. Jadi nggak boleh. Hanya 1 kali saja dia memberikan hak suaranya. Oke, apa saja yang termasuk dalam hak rapat anggota itu? Yang pertama, setiap anggota memiliki hak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Misalkan pembelian komputer 10 set. Pembelian komputer 10 set dalam laporan. Nah, oleh rapat anggota atau anggota, setiap anggota boleh meminta keterangan. Keterangan apa? Boleh saya lihat kwitansinya? Nah, itu boleh. Pergi ke kantor, minta kwitansinya, benar apa tidak 10 komputer tadi dibeli, cek di situ di lapangan apakah ada 10 dan berapa harga satu, kan ada nampak di kwitansi itu. Nah, itulah hebatnya rapat anggota itu, haknya itu. Kemudian yang kedua, rapat anggota diadakan paling sedikit dalam 1 tahun. Namanya rapat anggota tahunan. Bolehkah dilakukan rapat anggota 2 kali setahun? Boleh, kalau terjadi sesuatu yang insidentil. Namanya rapat anggota insidentil. Misalkan tiba-tiba bendaharanya koid, is dead. Jadi kan nggak mungkin berdiri organisasi itu tanpa bendahara. Dilakukanlah rapat insidentil atau rapat khusus atau rapat istimewa. Tetapi anggota semua tidak diundang, hanya pihak-pihak yang berkompeten dengan itu. Itu ya. Yang ketiga, rapat anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berlaku. Tutup tahun buku itu 31 Desember.
Berarti kapan dilaporkan sepanjang tahun itu? Boleh 6 bulan setelah tahun buku ditutup. Berarti kalau Desember, 30 Desember, 31 Desember ditutup tahun buku, berarti 6 bulan ke depan. Berarti masih bolehkah sampai Juni dilaporkan? Boleh. Hanya saja, kalau ditanya Mami, apakah setuju sampai 6 bulan? Mami nggak setuju. Paling lambat 3 bulan. Kenapa? 6 bulan itu terlalu lama, jadi punya tenggang waktu untuk mengkotak-atik laporan itu, sehingga nanti mungkin terjadilah pertanggungjawaban atau laporan yang nggak pas, artinya ditukang-tukangi supaya klop begitu. Jadi kalau Mami ditanya, setujukah 6 bulan setelah tahun buku ditutup? Mami bilang tidak setuju. Cukup 3 bulan paling lambat. Itu Mami ya. Kemudian rapat anggota luar biasa, ini tadi rapat anggota luar biasa atau istimewa atau rapat khusus atau rapat insidentil. Menurut pasal 27 Undang-Undang Nomor 25 1992, koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Itu ya tadi, misalnya tiba-tiba bendaharanya COVID, jadi kan harus diganti, boleh melakukan rapat anggota. Yang kedua, rapat anggota luar biasa dapat diadakan atas permintaan jumlah anggota koperasi dan atau atas kebutuhan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Jadi boleh anggota yang meminta, boleh memang pengurus yang meminta. Contoh permintaan anggota, misalnya panitia kredit. Panitia kredit terlalu kaku dalam melaksanakan kebijakan-kebijakannya, sehingga beberapa orang mundur tidak jadi meminjam misalnya. Ini contoh ya. Nah, boleh anggota mengajukan usul kepada pengurus supaya dilakukan rapat anggota luar biasa. Nah, di sanalah nanti diputuskan apakah panitia kredit tadi diganti atau mungkin diluruskan kebijakan-kebijakan yang kaku itu. Gitu ya. Yang ketiga, rapat anggota luar biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 25 tahun 1992. Jadi hak dalam rapat anggota biasa sekali setahun itu sama dengan hak dari rapat anggota luar biasa. Oke, persyaratan, tata cara dan tempat penyelenggaraan rapat anggota luar biasa diatur dalam anggaran dasar, sama saja sesuai dengan rapat anggota biasa. Nah, demikian anakku. Kalau ada hal-hal yang janggal, kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh silakan tanyakan, tapi lewat WA grup ya, supaya temanmu juga lebih paham lagi. Yang sudah paham supaya lebih paham lagi, yang belum paham supaya temanmu itu juga paham. Oke, pada kesempatan ini ada 3 tugas kita. Pertama, jelaskan struktur organisasi koperasi atau perangkat organisasi dalam koperasi. Dalam organisasi koperasi itu yang tadi RA, PGRS, PGWS itu kamu jelaskan. Yang kedua, dalam struktur eksternal koperasi terdiri dari 4: primer, pusat, gabungan, induk. Jelaskan tadi. Mulai dari bawah ya, dari koperasi primer mulai jelaskan. Yang ketiga, jelaskan mengapa rapat anggota dikatakan merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena semua yang penting untuk kehidupan koperasi ditetapkan lewat rapat anggota. Nah, tuliskanlah tugas-tugas rapat anggota tadi. Oke, nakku, tetap semangat sambil menunggu pandemi ini berlalu. Tetaplah di rumah dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, sip.